Oke, shalom semua, selamat pagi. Harap semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan fit, ya, sehingga bisa melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab, khususnya di hari ini dengan baik. Oke, jadi hari ini kita akan chapel, ya seperti biasa. Nah, Pak harap masing-masing kalian bisa menyiapkan Alkitab, bisa menyiapkan alat tulis. Ya. Oke, kita akan memulai chapel kita. Sebelumnya, mari kita siapkan hati kita. Kita mengambil waktu sejenak untuk saat teduh. Kita ambil waktu sejenak. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, Tuhan masih menolong kami, memampukan kami di pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebelum kami mulai seluruh aktivitas kami mau datang ke hadapan hadirat Tuhan, mau menyembah Engkau ya Tuhan, dan biarlah lewat chapel pagi ini, Tuhan boleh menguatkan kami, Tuhan boleh menolong kami, sehingga setiap hal yang kami kerjakan, kami boleh mengingat, kami boleh mempersembahkan itu hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berikan kami fokus agar dapat mengikuti chapel dari awal hingga berakhir dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, anak, jadi kita akan langsung mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita mendengarkan sebuah pujian. Kita sudah siapkan? Selalu tiada
besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi datang kepada Tuhan, minta Tuhan menolong kita untuk mengerti firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali lagi kami ke hadapan hadirat-Mu, mau mengucap syukur ya Tuhan, Tuhan masih terus berbelas kasihan kepada kami. Mengucap syukur, Tuhan masih mengizinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan kami fokus, Tuhan berikan kami hikmat, agar setiap firman yang boleh datang kepada kami menjadi rema dalam hati kami, sehingga kami dapat menjalankan, dapat mengaplikasikannya dalam hari kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, berkati waktu-waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, jadi anak-anak, silakan siapkan Alkitabnya. Kita akan membahas perenungan firman Tuhan. Jadi ini adalah bagian satu rangkaian cerita selama 1 minggu ini di dalam devosi-devosi sampai akhirnya di hari Jumat ini. Ya. Jadi kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 8 sampai 13. Yesaya 43 ayat 8 sampai 13. Nah, Pak mengambil perikop ini sesuai dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Israel sebagai Saksi Tuhan. Ya, kita akan mulai. Ya, nah, tapi sebelumnya, sebelum kita mulai pembahasan perenungan firman Tuhan, Pak akan mereview kembali 4 hari devosi yang sudah kalian lewati. Ya. Nah, ini dimulai dari Yohanes 1 ayat 40 sampai 51. Nah, ini kalau kita lihat kembali, ini cerita tentang murid-murid Yesus yang pertama. Ya, murid-murid Yesus yang pertama, Yohanes 1 ayat 40 sampai 51. Nah, di situ diceritakan kalau kalian juga lihat dari gambar ini mengenai ketika Yesus memanggil muridnya yang pertama, yaitu Andreas. Yaitu ketika kondisinya Andreas ini sedang berbicara dengan Yohanes. Kemudian Yesus lewat dan Yohanes memberitahu kepada Andreas. Nah, respon dari Andreas bagaimana? Respon dari Andreas langsung percaya dan mengikut Yesus. Nah, kemudian hal yang perlu kita perhatikan bahwa Andreas ini ketika dia percaya, dia mampu untuk menceritakan apa yang dia percayai. Dia langsung menyaksikan ya apa yang dia alami ya bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, perlu kita pikirkan kembali ya bagaimana
kehidupan kita, ya ketika kita tahu kita dipanggil, ya apakah kita sudah menyaksikan ya tentang kehidupan kita kepada orang lain, ya mengenai Tuhan atau belum, ya atau apakah kita sudah melihat respon kita ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Apakah kita mampu juga untuk menceritakan apa yang kita percayai tentang Tuhan kepada orang lain. Nah, itu di hari pertama. Ya. Nah, masuk ke hari yang kedua, ya. Nah, ini dalam satu rangkaian ya, dalam satu perikop Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ya, di bawah perikop penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, dibagi dalam 3 bagian, yaitu Lukas 5 ayat 1 sampai 9, kemudian Lukas 5 ayat 10 di hari Rabunya, dan Lukas 5 ayat 11 di hari Kamis kemarin. Ya. Nah, di Lukas 5 ayat 1 sampai 9, ya kita bisa melihat cerita ya bagaimana ketika Petrus ya sedang menjala ikan, ya dia sudah bermalam-malaman ya tidak mendapatkan ikan. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, ya Tuhan Yesus memerintahkan untuk kembali untuk menjala ikan, menebarkan jalannya, dan akhirnya ya apa yang terjadi? Ya Petrus, ya Simon Petrus akhirnya mampu menjala ya begitu banyak ikan. Nah, di situ kita bisa lihat dari ayat 1 sampai 9, Simon Petrus baru menyadari bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Selama ini ya sebelum-sebelumnya dia sudah bertemu dengan Yesus, ya walaupun dia sudah percaya, tapi dia masih istilahnya belum betul-betul percaya, beriman bahwa Yesus ini adalah Allah. Ya. Nah, jadi disitulah dari ayat 1 sampai 9 ini Petrus mulai menyadari bahwa Tuhan ini adalah Allah. Ya, walaupun dia sudah pernah bertemu dengan Tuhan sebelumnya, ya Tuhan Yesus sebelumnya. Nah, selanjutnya di ayatnya yang ke-10, ya, di ayatnya yang ke-10 ini bukan hanya sekedar Petrus hanya sekedar sadar bahwa Tuhan adalah Allah, tetapi Petrus betul-betul menyadari bahwa dia adalah manusia yang begitu berdosa. Ya, dia selama ini seolah-olah mungkin dalam dia punya diri mengatakan bahwa selama ini dia kemana? Ya, selama ini apa yang dia lihat dari Tuhan Yesus ini? Ketika dia mau mengikut Tuhan, ya apa sih yang dia lihat? Nah, di situ dia begitu merasa berdosa. Ya, begitu merasa berdosa sampai-sampai dia sujud di hadapan Tuhan dan meminta Tuhan Yesus pergi karena dia merasa tidak layak. Nah, ini kalau kita mau refleksikan kembali kehidupan kita, ya kadang-kadang kita seperti Simon Petrus ini. Ya, kehidupan kita sekarang kita sudah mengenal Tuhan. Kita sudah tahu tentang Tuhan. Kita tahu Tuhan Yesus itu siapa. Tetapi ya kadang-kadang kehidupannya kita belum taat kepada Tuhan. Ya, kalau dari cerita ini, ketika Petrus betul-betul taat, ya walaupun sebelumnya ada perbincangan, ya berargumen dengan Tuhan, ya bahwa dia kasih tahu keadaannya adalah sudah semalam-malaman, ya mereka tidak menemukan atau tidak mendapatkan ikan seekor pun. Tetapi dengan argumen sekalipun, ya hal yang baik yang ditunjukkan oleh Simon Petrus adalah dia masih mau taat. Ya, dia masih mau mendayung atau mendorong ya kapalnya, perahunya itu ke tengah laut, ya. Kemudian menjala ikan kembali sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, kehidupan kita ya kadang-kadang kita datang kepada Tuhan, kita sudah kenal Tuhan, kita tahu tentang Tuhan Yesus, kita datang kepada Tuhan dengan begitu banyak argumen. Tuhan keadaannya seperti ini, dan seperti itu. Tapi kita tidak mau taat tentang perintah Tuhan. Ya. Nah, padahal dari cerita ini kita bisa melihat bahwa ketika kita taat, kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan. Jadi sekali lagi kita belajar untuk taat, ya, respon taat kepada Tuhan. Nah,
kemarin kita membahas Lukas 5 ayat 11 ya. Nah, satu ayat ini tapi sangat powerful ya. Karena apa? Karena di situ kita bisa melihat ya bagaimana murid-muridnya Tuhan Yesus yang dipanggil oleh Tuhan Yesus meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan segalanya dan mengikut Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita taat ya kepada Tuhan, ya kita taat kepada Tuhan, tapi kita belum sepenuhnya menyerahkan diri kita untuk ikut Tuhan. Kita belum meninggalkan begitu banyak hal yang menggiurkan kita, begitu banyak hal yang menyenangkan kita di dunia ini yang belum kita tinggalkan untuk mengikut Tuhan. Nah, di ayat ini, di cerita ini, ya kita setelah dipanggil, kita dituntut, ya Tuhan mau kita untuk meninggalkan segala sesuatu. Kalau kita mau refleksikan kembali, kita mau pikirin kembali, ya begitu banyak hal yang pasti akan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Entah itu keluarga, pekerjaan, ya teman-teman, ya. Karena Tuhan meminta fokus kita hanya kepada Tuhan. Tetapi apa? Tetapi dengan percaya, ya dengan ketaatan, ya, kita mau meninggalkan semuanya. Ya, percaya bahwa Allah atau Tuhan Yesus begitu berkuasa, dialah yang akan memegang kendali, bahkan akan menambahkan segala sesuatu sukacita kita walaupun kita meninggalkan yang ada, ya, yang kita sudah punyai. Ya, nah, semoga ini merefresh kembali ya tentang devosi kita dari hari Senin sampai hari Kamis. Nah, kita akan masuk dalam pembahasan kita ya, untuk hari ini. Nah, dari Yesaya 43 ayat 8 sampai 13. Nah, saya akan bacakan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah lain dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain aku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya, aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegah? Oke, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, kita perlu melihat konteks dari Yesaya 43 ayat 8 sampai 13 ini. Nah, di dalam kitab Yesaya ini, ya, ini masuk dalam bagian atau ditulis, ya bagian ini ditulis untuk atau ditujukan untuk orang-orang Yehuda yang hidup dalam pembuangan di Babel. Ya, ketika mereka hidup dalam pembuangan di Babel, yang mereka merasa hilang harapan. Ya, sehingga Yesaya memberikan sebuah harapan ya lewat hal yang diilhamkan oleh Roh Kudus ya kepada diri dia ya, jadi dia memberikan harapan kepada bangsa Israel ya. Nah, pada saat itu juga ya Israel ini secara rohani masih buta ya, secara rohani masih buta ya. Nah, Allah ya lewat Yesaya memiliki masa depan bagi mereka dalam rencana penebusan. Ya, rencana penebusannya, mereka masih tetap menjadi saksi dan hambanya. Nah, di sini juga Allah mau mengingatkan ya bahwa mereka ini adalah bangsa yang dipilih, ya, dan mereka akan menjadi saksi. Ya. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, ya, kalau kita sudah membaca tadi ayat-ayat dari
pasal 43 ayat 8 sampai 13 ini, ya ada satu kata yang sebenarnya sering muncul, ya, paling sering muncul, dan harusnya kita sadari, ya, yaitu kata saksi, ya. Nah, Tuhan mau kita, ya, Allah mau kita, mau bangsa Israel menjadi saksinya. Nah, apa sih itu saksi? Ya, apa itu saksi? Ya, ya mungkin masing-masing dari kita tahu, ya, saksi itu apa, ya. Nah, Pak mencari, ya, definisi dari saksi, ya, lebih konkret, lebih nyata, ya, lebih valid kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa itu adalah saksi. Nah, tapi kalau kita membaca baik-baik, ya, di dalam ayat yang sudah kita baca di dalam Alkitab, ya, saksi yang dimaksudkan, ya, oleh Alkitab itu seperti apa? Ya. Nah, saksi yang dimaksudkan oleh Alkitab, yang menjadi saksi, menjadi murid Kristus, ya, menjadi murid Kristus itu menjadi saksi bagi Kristus, maka kita bukan hanya sekedar melihat, mengetahui, ya, mungkin mengenal, ya, tapi kita betul-betul memberitahu atau menceritakan, mengabarkan, ya, kabar baik, yang mengabarkan tentang Injil, ya, itulah saksi yang dimaksudkan oleh Alkitab. Bukan hanya sekedar tahu tentang suatu peristiwa, ya, tapi betul-betul kita juga memberitakan atau menceritakan. Nah, kalau kita perhatikan kembali, ya, cerita tentang bagaimana Kristus memanggil murid-muridnya, ya, murid-murid yang pertama, ya, kita melihat bahwa responnya, ya, murid-murid Kristus yang Tuhan lihat, ya, yang Tuhan lihat, yang sudah Pak sebutkan sebelumnya di review tadi, bahwa Andreas ketika dia tahu percaya kepada Tuhan, dia menceritakan. Nah, ini yang Tuhan senangi dari murid Kristus, ya. Sebagai murid Kristus, inilah yang salah satu yang Tuhan senangi. Ya, Tuhan sangat senang melihat anak-anaknya menceritakan tentang Dia. Nah, sama seperti yang tadi Andreas, ya. Andreas langsung menceritakan, ya. Dan itu mempengaruhi orang lain. Ya, secara tidak langsung mempengaruhi orang lain. Ya. Nah, itulah tentang saksi. Ya. Nah, jadi mari kembali kita melihat bagaimana diri kita, ya. Bagaimana kita sudah senang menceritakan, ya, tentang Tuhan atau tidak. Oke. Nah, akan lanjut membahas setiap ayat yang sudah kita baca. Jadi mulai dari ayat yang ke-8, ya. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinga. Pesan Tuhan lewat Yesaya ini, ya, ini sebenarnya Yesaya juga diilhami, ya, oleh Roh Kudus, dan, ya, menubuatkan bahwa pada nantinya, ya, bangsa-bangsa, ya, itu akan tampil, ya, walaupun buta, ya, walaupun tuli. Ya. Nah, Allah mau walaupun bangsa Israel itu, ya, dalam tanda kutip, ya, buta secara rohani, ya, tapi Allah masih memilih mereka, ya. Allah masih mau membawa mereka. Kalau kita mau tarik lagi lebih jauh, ya, kalau kita mau tarik lebih jauh lagi, nah, Yesaya ini menubuatkan suatu hari nanti yang buta akan melihat dan yang tuli akan mendengar. Nah, kalau kita menarik lebih jauh lagi dari perjanjian lama ketika Yesaya menubuatkan itu, sampai ke perjanjian baru ketika Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus yang memanggil murid-muridnya, kemudian Tuhan Yesus menunjukkan, ya, apa yang menjadi teladan, apa yang bisa dia lakukan sesuai dengan nubuatannya Yesaya ini. Bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tuli, ya. Nah, itu disaksikan oleh murid-muridnya. Nah, kalau di perjanjian lama itu direpresentasikan dengan Israel. Nah, kalau di perjanjian baru kita bisa melihat bahwa ada satu hubungan yang sama, ya, bahwa Tuhan Yesus datang kemudian menyembuhkan
orang yang buta, ya, orang yang tuli. Nah, ini kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat bahwa Yesaya ya sudah menubuatkan ini jauh, ya, dari zaman perjanjian lama. Ya. Nah, ini yang perlu kita pikirkan kembali, ya, apakah kondisinya kita sekarang ini buta sekalipun ada mata, atau tuli sekalipun ada telinga, ya, ataukah ya kita sudah disembuhkan atau kita sudah buat bisa melihat dan sudah bisa mendengar yang seharusnya. Nah, pikirkan itu, kita sama-sama refleksikan ya. Nah, selanjutnya di ayatnya yang ke-9 dikatakan di sini, biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa yang berkumpul, suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata benar demikian. Dari ayat ini, ya, kalau kita mau lihat bahwa Yesaya bercerita tentang hari ketika Tuhan akan memilih saksi-saksi yang akan percaya kepada Juru Selamat saja. Ya. Bagaimana Allah, ya, sudah memilih kita, ya, kan dari zaman bangsa Israel, Allah sudah memilih bangsa Israel. Ya. Kenapa dia memilih bangsa Israel? Dia membutuhkan saksi. Ya. Supaya apa? Supaya ada bukti nyata, ya, bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang mampu memimpin, ya, bangsa, sebuah bangsa, perjalanan sebuah bangsa. Nah, ini dinubuatkan sampai, ya, kalau kita lihat lagi, kita hubungkan, ya, ketika Kristus datang, ya, cerita tadi yang review yang kita sudah pelajari, ya, bahwa Kristus memilih atau Tuhan Yesus memilih murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus datang, ya, Tuhan memilih murid-muridnya. Menjadi apa? Menjadi saksi. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini, masih ada bukti nyata, ya, ada kesaksian yang nyata yang bisa diceritakan oleh murid-muridnya. Nah, ini di ayatnya yang ke-9. Di ayatnya yang ke-10 dan yang ke-11, ya, di sini Pak ada bold, ya, memberikan warna merah, highlight merah. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain. Ya, selain tadi Allah pada zaman perjanjian lama itu mau memberikan harapan, ya, kepada bangsa Israel, dia juga mau kasih tahu bahwa bangsa Israel ini adalah saksi-saksinya Allah, ya, dan hamba yang telah dipilih. Sehingga apa? Dengan berharap, ya, Allah berharap bahwa bangsa Israel bisa mengakui bahwa Allah tetap Allah. Ya. Nah, dari sini juga kita bisa melihat, kita hubungkan sampai ke Kristus, ya, ketika Kristus datang, ya, Kristus datang ke dalam dunia, mau menunjukkan apa? Mau menunjukkan bahwa Allah Bapa tetap menyertai kita sampai saat ini. Ya. Melalui Dia datang melalui Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus. Allah tetap Allah yang bekerja. Allah terus bekerja dari zaman bangsa Israel sampai ketika Kristus datang, bahkan sampai detik ini. Nah, apakah kita sudah menyadari, ya, bahwa Allah adalah Allah yang sama? Ataukah kita hanya sekedar, ya, karena kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus itu datang, ya, Tuhan Yesus datang, ya sudah, kita santai-santai, kita tidak perlu memikirkan lagi, kita tidak perlu menyadari dan bahkan mengucap syukur bahwa Allah adalah Allah yang sama, ya. Kita tidak begitu takjub, ya. Kita sama sekali tidak ada lagi rasa takjub bahwa
Allah terus bekerja dalam kehidupan kita. Nah, sehingga di ayat yang ke-10 dan ke-11 ini, ya Allah mau menunjukkan atau mau menekankan bahwa Allah tetaplah Allah. Dan mau kasih tahu kepada kita bahwa sebelumnya tidak ada Allah lain. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi inilah ayat yang ke-10 dan ke-11 bahwa tidak ada Allah lain. Sekali lagi, tidak ada Allah lain yang dibentuk sebelum Allah dan tidak ada juru selamat selain Tuhan Yesus. Ya. Jadi ini bersifat kekal. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di ayatnya yang ke-12 dan yang ke-13 ya. Di ayat yang ke-12 dan yang ke-13 di situ juga dikatakan bahwa Tuhan Allah menekankan bahwa akan ada ya nubuatan untuk kisah penebusan atau Allah akan menyelamatkan bangsa Israel. Ya. Hal yang selalu ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel, penyelamat. Bahkan mereka tidak menyadari bahwa Allah sang penyelamat itu yang sedang bekerja, ya, sedang menolong mereka tidak sadari. Itulah kenapa mereka selalu ketika melihat menyembah Tuhan, keesokan harinya mereka kembali lagi ke dunia mereka. Kembali lagi ke hal-hal yang membuat Tuhan sakit hati. Membuat Allah sakit hati. Nah, ini yang perlu kita pikirkan kembali, siklus kehidupan kita ya untuk sekarang ini seperti bangsa Israel pada zamannya. Ya. Nah, apakah kita ya setelah tahu ini ya setelah kita tahu ya kita membaca ayat-ayat ini menjadi saksi-saksi ya kemudian kita bisa lihat bahwa Allah yang sama ya, yang terus berdaulat dalam kehidupan kita. Ya. Nah, sehingga Pak menyimpulkan bahwa dari zaman Israel sampai sekarang Allah yang kita percaya adalah Allah yang sama. Ya. Nah, jadi Pak tekankan sekali lagi dari zaman Israel sampai sekarang ya Allah yang kita percaya adalah Allah yang sama. Juru selamat yang kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sama. Nah, sekarang mungkin kita tidak bisa menemukan murid-murid Kristus yang mungkin yang langsung Tuhan panggil ya, seperti zaman ketika Yesus datang ke dunia, kemudian memanggil murid-muridnya pertama dari Andreas dan seterusnya. Nah, tetapi sekarang saksi yang paling ya, kita bisa menyaksikan ya apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita lewat apa? Lewat kita membaca Alkitab. Semakin kita membaca Alkitab, semakin kita mengerti dan peka terhadap apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Ya, kalau seandainya kita bayangkan kita hidup di zamannya ada Tuhan ketika Tuhan Yesus datang, ya, apakah kita mempunyai respon yang sama seperti murid-murid Kristus? Ketika dipanggil, ya, apakah kita sama seperti Simon Petrus? Ya, mari kita pikirkan. Ya. Sekarang kita tidak bisa sama ya seperti zaman ketika Yesus itu bisa manusia lihat ya. Ya. Walaupun dilihat pun tetap tidak menyadari bahwa dia adalah Allah yang turun ke dalam dunia yang menjadi Kristus yang menjadi manusia kemudian menebus dosa-dosa kita. Ya. Dia adalah Allah yang sama. Allah yang mempunyai rencana penebusan yang dinubuatkan oleh Yesaya. Selanjutnya, Yesaya diilhami oleh Roh Kudus bernubuat bahwa akan datang juru selamat yang akan memilih saksi-saksi yang mengikuti dia dan menjadi saksi segala yang ia lakukan dan ajarkan. Nah, inilah yang Pak sampaikan tadi bahwa nubuat tentang akan adanya rencana penebusan, ya, keselamatan bagi umat atau semua bangsa, ya, itu terbukti dengan hadirnya Yesus di dalam dunia ini. Dan nubuat tentang akan memilih saksi-saksi untuk mengikuti dia terbukti ketika Yesus datang dan memilih murid-muridnya, memanggil murid-muridnya dan mengikuti dia.
Dan nubuat bahwa akan menjadi saksi segala yang ia lakukan adalah ketika Yesus itu terangkat ke surga. Ya otomatis ya, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, pasti ya murid-muridnya akan menceritakan. Ya, Tuhan memerintahkan, Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menceritakan apa yang ia lakukan. Ya, dan apa yang dia ajarkan. Ya. Nah itulah kenapa kita perlu melihat ya satu rangkaian cerita yang begitu luar biasa yang Allah sudah ciptakan, ya, Allah sudah izinkan yang terjadi mulai dari zaman Perjanjian Lama sampai ketika Kristus ada, bahkan sampai sekarang. Ya, satu cerita yang begitu komprehensif dan begitu menyeluruh ya, sampai ya kalau kita telusuri baik-baik bahwa sebenarnya apa yang dikatakan, ya, apa yang sudah kita baca di Perjanjian Lama semuanya sudah digenapi di zaman Perjanjian Baru ketika Kristus ada. Ya. Kemudian sekali lagi ini yang mau ditekankan, Yesus datang memilih murid-muridnya sebagai saksinya ketika Yesus kembali ke surga. Ya. Jadi bukan hanya sekedar kita tahu bahwa murid-muridnya, tapi sekarang kita adalah orang-orang yang dipilih sebagai saksi-saksinya Tuhan Yesus. Ya mungkin seperti yang tadi Pak bilang, ya kita tidak bisa melihat langsung apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, ya apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus betul-betul ada dalam dunia. Ya, posisi kita tidak sama seperti murid-murid Kristus, tetapi Allah yang sama mau kita untuk menjadi saksi-saksinya. Kalau kembali lagi saksi sebagai saksi, kita tidak bisa hanya tahu, sekedar tahu saja. Ya, tapi kita harus menceritakan, mengabarkan kabar baik, mengabarkan Injil yang sudah Yesus berikan. Ya, itu yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Ya, jadi harap kita bisa melihat ini sebagai satu rangkaian, ya satu rangkaian cerita yang bagaimana kita sebagai murid-murid Kristus sekarang kita bisa menyikapi ya bagaimana kehidupan kita. Ya kita menyadari kembali status kita bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Ketika kita menjadi umat pilihan Allah, kita menjadi saksinya. Nah, ketika kita menjadi saksinya, ya kita perlu tahu bahwa sebagai seorang saksi, apa yang harus kita lakukan. Ya. Nah, itu yang bisa Pak sampaikan, sehingga Pak memberikan pertanyaan refleksi bagi kita semua. Bagaimana sikap kita, sikap kalian ya selama ini sebagai murid Kristus atau saksi Kristus? Ya, ini dalam pemahaman bahwa ya kalian sudah tahu sekarang bahwa status kita ya adalah sebagai murid Kristus. Coba kita renungkan kembali sikap kita, responnya kita sebagai saksi Kristus. Apakah kita hanya sekedar mengenal, sekedar tahu tentang cerita Alkitab, kemudian kita tahu tentang Tuhan Yesus itu seperti apa, ya? Tapi apakah kita sudah menjalankan amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah menceritakan tentang Tuhan, menceritakan tentang firman Tuhan itu menjadi kebiasaan dalam diri kita? Ataukah ya kita cenderung menceritakan hal-hal duniawi? Ya kalau zaman sekarang ya kita lebih senang cerita tentang hal yang menyenangkan hati kita, bahkan merujuk kepada cerita yang membuat kita semakin berdosa. Ya, kita biasa sering gosip, ya cerita orang punya nama dan sebagainya. Ya. Ada anak-anak yang bilang kalau tidak bicara tentang dia, tentang orang lain itu tidak enak. Ya. Nah ini hal-hal yang perlu kita tebus, ya karena sebagai murid Kristus, ya kita dituntut ya untuk menceritakan kisahnya Tuhan. Nah, jangan sampai kita seperti Simon Petrus
yang ketika kita sudah tahu kita dipanggil, ya tapi ketika dalam pelaksanaannya, ya, dia masih berargumen dengan Tuhan. Ya, kita seperti itu ya. Kita masih berargumen dengan Tuhan, kita kasih tahu kita punya segala sesuatu kendala dalam dunia ini. Padahal Tuhan lebih tahu. Ya, apa yang kita butuhkan, Tuhan lebih tahu. Ketika kita jatuh, ketika kita membutuhkan sesuatu, Tuhan sudah menyediakan sebenarnya. Tapi terkadang kita tidak mau taat. Nah, mari renungkan kembali sikapnya kita selama ini. Ya. Nah, kemudian apa komitmen ya sebagai murid Kristus, sebagai saksi Kristus setelah menerima anugerah itu? Ya. Kita sebagai manusia berdosa, Israel begitu berdosa, tetapi Tuhan masih mau ya, memilih bangsa Israel menjadi saksinya, menjadi hambanya. Kita juga, ya, kita sudah menerima anugerah keselamatan daripada Kristus. Ya. Nah, bagaimana kehidupan kita mencerminkan itu? Apa yang menjadi komitmen kita? Setelah kita sadar, kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan, kita sudah punya jaminan keselamatan. Ya, kalau dulu bangsa Israel ya mungkin masih punya harapan, masih berharap, menunggu kira-kira ada penyelamat tidak. Nah, kalau sekarang kita sudah tahu, kita sudah kenal siapa penyelamat kita. Nah, apa komitmen kita? Ya, ketika kita tahu anugerah itu ada pada kita. Apakah kita mau diam-diam saja? Ya, apakah kita mau lebih mementingkan ya hal-hal duniawi? Ya. Ataukah kita mau membiasakan menceritakan tentang Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, semoga ini menjadi refleksi bagi kita semua. Biarlah chapel kita kali ini sebagai satu rangkaian cerita bagaimana kita mulai dipanggil, Tuhan telah memanggil kita, Tuhan memilih kita walaupun kita sudah kita sebagai manusia berdosa dan Tuhan mau kita menjadi saksinya. Ya, demikian perenungan firman Tuhan. Biarlah semakin hari semakin kita mencerminkan kita sebagai murid Kristus ya, yang setia dan taat pada Tuhan Yesus. Ya. Amin. Mari kita menutup chapel kita di dalam doa. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, Tuhan telah menolong kami. Tuhan telah memampukan kami hingga detik ini ya Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sekali lagi menegur kami, mengingatkan kami, membuat kami berefleksi kembali. Bagaimana status kami, bagaimana kesadaran diri kami bahwa sebagai murid Kristus yang sudah ditebus oleh Kristus, kami mau untuk menyaksikan kabar baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus telah memilih kami, telah memampukan kami, bahkan telah menopang kami hingga detik ini. Biarlah dalam hari-hari kehidupan kami, kami hanya boleh fokus kepada Tuhan. Biarlah kami boleh mencerminkan murid Kristus, saksi Kristus dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Tuhan berikan kami Roh Kudus-Mu, pimpin sertai kami ya Tuhan. Biarlah dalam setiap kegiatan yang kami kerjakan, setiap hal yang kami lakukan, biarlah semuanya itu hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih untuk hari ini. Biarlah firman yang telah dibagikan menjadi berkat ya. Dan kalian bisa memberkati orang lain. Oke, 1, 2, 3, Shalom.